Saya Hidayah Vitasari dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan 3 digit dan terakhir 014 dari kelas praktikum A yang akan menyampaikan materi tentang modul ketiga, yaitu komunikasi serial UART untuk praktikum sistem embedded. Apa itu komunikasi UART? UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter merupakan metode komunikasi serial yang umum digunakan pada sistem embedded. Karakteristik utama UART: komunikasi asinkronus atau tanpa clock bersama, menggunakan dua jalur utama, TX atau transmitter, RX atau receiver, digunakan untuk komunikasi antar perangkat seperti microcontroller, sensor, modul komunikasi, komputer. UART banyak digunakan karena implementasinya sederhana dan stabil. Kemudian ada frame data pada UART. Setiap data yang dikirim melalui UART memiliki struktur frame tertentu. Urutan frame UART. Yang pertama ada start bit, menandakan awal pengiriman data. Yang kedua ada data bits, yaitu berisi data utama, biasanya 7-9 bit, paling umum 8 bit. Yang ketiga ada parity bit, itu opsional, digunakan untuk pengecekan kesalahan data. Kemudian yang keempat ada stop bit, menandakan akhir pengiriman satu frame data. Struktur ini memastikan data dapat diterima dengan benar oleh perangkat tujuan. Lalu ada konfigurasi komunikasi UART. Salah satu konfigurasi UART yang paling umum adalah 8N1 dan baud rate. 8N1 berarti 8 yang artinya jumlah data bit, N no parity atau tanpa parity, 1 yang artinya satu stop bit. Baud rate adalah kecepatan pengiriman data dalam 1 bit per second atau BPS. Contoh baud rate umum 9600 BPS, 11.115.200 BPS, 921.600 BPS. Baud rate pada pengiriman dan penerima harus sama agar komunikasi berhasil. Kemudian ada metode pembacaan data UART. Dalam sistem embedded terdapat beberapa metode untuk membaca data UART. Metode tersebut antara lain: yang pertama ada polling, yang kedua interrupt, yang ketiga DMA. Setiap metode memiliki karakteristik performa dan efisiensi yang berbeda tergantung kebutuhan sistem. Lalu ada perbandingan metode UART. Untuk polling, CPU terus mengecek apakah data sudah masuk. Implementasi sederhana, kurang efisien karena CPU selalu aktif mengecek. Pada interrupt, CPU hanya bekerja ketika data datang, lebih efisien dibanding polling, lebih cocok untuk sistem real time sederhana. Pada DMA atau Direct Memory Access, yaitu data langsung dipindahkan ke memori tanpa campur tangan CPU, sangat efisien untuk transfer data besar, banyak digunakan pada sistem embedded yang membutuhkan performa tinggi. Kemudian ada implementasi UART pada ESP32. ESP32 memiliki 3 UART controller, yaitu UART 0, UART 1, UART 2. Untuk karakteristik utamanya, pin UART dapat dipindahkan, remappable melalui GPIO matrix, fleksibel untuk berbagai kebutuhan desain hardware, mendukung fitur yaitu untuk interrupt, DMA, dan buffer internal. Hal ini membuat ESP32 sangat fleksibel dalam pengembangan sistem embedded. Kemudian yang kedua ada implementasi UART pada STM32. Contoh pada beberapa seri STM32 yaitu USART 1, USART 2, USART 3. Untuk karakteristik utamanya, pin UART menggunakan fixed alternate function, tidak sebebas ESP32 dalam pemetaan pin, mendukung fitur yaitu pada interrupt, DMA, dan hardware flow control. Microcontroller STM32 biasanya memiliki beberapa modul USART atau yang biasa disebut Universal Synchronous atau Asynchronous Receiver Transmitter. Untuk pengolahan data pada komunikasi UART, transportasi listrik memberikan berbagai keuntungan seperti
Untuk pengolahan data pada komunikasi UART, yang pertama ada ring buffer, digunakan untuk menyimpan data yang masuk secara terus-menerus tanpa kehilangan data. Yang kedua ada framing data, menentukan format paket data agar dapat diproses dengan benar. Yang ketiga ada CRC atau Cyclic Redundancy Check, digunakan untuk mendeteksi kesalahan pada data. Kemudian yang keempat ada timeout parsing, digunakan untuk menghindari sistem menunggu data terlalu lama jika terjadi gangguan komunikasi. Untuk kesimpulannya, dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi UART merupakan metode komunikasi serial yang sederhana namun sangat penting dalam sistem embedded. Perbandingan utama, untuk ESP32 memiliki pin UART yang fleksibel karena dapat di-remap ke berbagai GPIO. Sedangkan pada STM32 menggunakan sistem alternate function yang lebih tetap namun stabil untuk aplikasi industri. Untuk kesulitan yang ditemukan yaitu konfigurasi baud rate yang tidak sesuai, kesalahan pengaturan frame UART, parsing data yang tidak stabil. Untuk solusi yang dilakukan yaitu memastikan konfigurasi UART sama pada kedua perangkat, kemudian menggunakan interrupt atau DMA untuk efisiensi, lalu menerapkan ring buffer dan framing data yang jelas. Jadi ini untuk percobaan ke pertama ya teman-teman. Oke. Ini adalah menggunakan ISP untuk kontrol LED dan monitoring switch. Kemudian ada menggunakan USART dan USB. Di sini kita pakainya ini kabel USB teman-teman. Ini namanya kabel USB. Oke, untuk cara kerjanya di sini kita bisa lihat. Ini kita tekan, ini mati teman-teman ya sebelumnya, mati. Terus kita on kan di sini, ini nyala. Oke, LED 1 nyala. Jangan ditekan dulu. LED 2 juga nyala. Terus ketika kita pencet push button di sini, kok nggak mati? Nah, mati. Oke, jadi dia bisa dimatikan lewat push button teman-teman. Kemudian ketika push button ditekan, ini teman-teman, dia akan press di sini, tertekan, ya teman-teman, tertekan. Oke, sekian video ini ya. Untuk modulnya seperti ini teman-teman, rangkaiannya bisa dilihat. Iki nyambungnya salah. Oke. Ini untuk percobaan yang kedua ya teman-teman, kita menggunakan STM ini, LED-nya on, off, dan kita menggunakan button rest-nya. Ini bakal nyala. Lalu ini ada program untuk yang ketiga, meneruskan data secara transparan full duplex antara USB serial ke pattern ESP TX ke STM-PA10 ESP itu. Ini programnya dibalik TX ke RX, RX ke TX. Lalu ini dimensi CP nya untuk ESP, kita upload. Sukses. Lalu ke bagian STM32 nya, ke SRC, dimensi CP nya seperti ini, programnya sama. Kita upload. Sukses. Lalu kita ke QIP nya, ke Python, kita run code. Itu hubungkan ESP ke PC, duplex, pilih convert ESP, klik tombol LED untuk toggle.
lalu kita upload. Nah, untuk rangkaiannya itu terdiri dari USB, STM, LED, dan juga push button yang dihubungkan melalui kabel jumper. Nah, maka akan keluar bunyi seperti ini. Kita tentukan COM-nya menjadi COM 5. Kita cek dulu di portnya. Nah, ini menggunakan COM 5. Kita ganti ke COM 5, konekkan. Nah, maka akan keluar indikatornya seperti itu. LED 1, 2, 3, 4. Ketika ditekan bakal nyala, dan push button yang ada di hardware bakal menyala hijau di bagian simulatornya. Seperti itu. Kalau menyala 1, kalau mati 0. Jadi ini merupakan percobaan ketiga di mana ESP ini sebagai pengirim RX-TX ke STM, yang mana STM ini sebagai pengontrol dari LED 4 LED ini, dan juga ada memberikan data indikator dari 2 push button. Nah, kurang lebih seperti ini. Misal dari PC atau dari laptop mengirimkan sinyal atau data ke ESP, misal untuk memerintahkan menyalakan LED 1. Nah, LED 1 akan menyala. Kemudian jika LED 2 akan nyala, dan misal semua LED dinyalakan, semua LED akan nyala. Kemudian jika push button, jadi dari STM mengirimkan sinyal ke ESP, kemudian masuk ke laptop. Coba tekan terus. Nah, ini bakal pin button 1 akan nyala, PB1 akan nyala, kemudian PB2. Jadi STM bakal mengirimkan data melalui ESP ke PC atau laptop. Nah, ini PB2. Di sini ada komunikasi lognya. Jadi ada ininya, bisa kalian lihat di atasnya. Tahan aja. Nah, bisa kalian lihat di sini. Ini ada data-data dari TX, data dari TX ataupun RX yang terkirim. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.